Terjadi mulai tanggal 1 CBS bansos untuk seluruh driver online Jawa Timur, terutama kami penggeraknya frontal Jawa Timur, yang tahun lalu sempat cair juga berhasil 400.000 per driver. Itu bermanfaat untuk kami walaupun sekali saja setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini, tepatnya Selasa tanggal 6 April tahun 2021, ribuan ojek online atau ojol menggelar unjuk rasa dengan agenda mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur alias Pemprojat untuk memikirkan nasib ojol di Jawa Timur. Ribuan ojol yang berunjuk rasa hari ini terdiri dari berbagai organisasi ojol dari berbagai daerah di Jawa Timur, yang tergabung ke dalam wadah, Front Tolak Aplikator Nakal atau Frontal Jilid 3. Adapun organisasi yang tergabung ke dalam Frontal Jilid 3 diantaranya, Asosiasi Driver Online ODO, Jawa Timur, Himpunan Pengusaha Daring, HIPDA, Persatuan Driver Online Indonesia, PDOI, Perkumpulan Angkutan Sewa PAS, dan Bambu Runcing Bersatu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Rajawarta di lokasi unjuk rasa mengungkapkan, bahwa sejak pandemi COVID-19 penghasilan para ojol di Jawa Timur menurun drastis. Penurunan pendapatan ojol diperkirakan mencapai 50 hingga 75%. Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah Jawa Timur terhadap pengemudi ojol layak dipertanyakan. Sebab, pemerintah Jawa Timur yang dipimpin Hovifah Indar Parawansa terkesan membiarkan nasib ojok yang kian hari kian terpuruk. Atas dasar tersebut, Frontal Jilid 3 menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Surabaya. Dalam unjuk rasa tersebut, pengunjuk rasa bergantian menyampaikan orasinya. Salah satu tuntutan yang cukup serius adalah, Frontal Jilid 3 menolak adanya aplikasi nakal, karena aplikasi nakal yang dinilainya menggerus pendapatan ribuan ojol. Di sela unjuk rasa, Humas Frontal Jilid 3, Daniel Lukas Rorong kepada Rajawarta menyampaikan beberapa persoalan dan tuntutan Frontal Jilid 3 terhadap Pemprojat. Sebelum menyimak pernyataan Daniel, kita ikuti pariwara berikut ini. Ya, yang pertama tuntutan kami adalah untuk teman-teman driver online mendapatkan bantuan sosial JPS untuk tahap kedua. Karena waktu tahap pertama kemarin cair pada waktu Desember 2020 hanya 4.100 driver online Jawa Timur yang mendapatkan bantuan. Sisanya masih belum. Kami mengharapkan untuk bantuan tahap kedua segera cair. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai potongan sebanyak 20% tiap kali orderan itu bisa diturunkan menjadi 10, 5% atau bahkan dihapuskan selama masa pandemi ini. Terus yang ketiga adalah masalah tarifnya saat ini masih dirasa teman-teman terlalu murah, R2 maupun R4. Kami harap ada revisi dan dinaikkan selama masa pandemi ini. Ya Mas, ini kan terlihat dari beberapa daerah. Ini apa gabungan atau bagaimana Mas? Iya, gabungan. Selain dari Surabaya juga dari Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Malang, Lumajang, Mojokerto, dan kota-kota lain seluruh Jawa Timur. Akumulasi semua anggota yang ikut turunin hari ini berapa? Lebih dari 1.000 R2 maupun R4. Ini hanya perwakilan aja. Karena kami mengharapkan teman-teman hanya mengirimkan perwakilan aja untuk masing-masing kota maupun kabupaten Jawa Timur. Saya dengar tadi kan mau ke kantor gubernur untuk menemui operator ya. Apa kira-kira pertemuan itu yang akan dibahas nantinya? Ya itu tadi termasuk tuntutan untuk mengenai dana bantuan sosial tahap kedua segera bisa dicairkan untuk teman driver online di Jawa Timur. Seperti itu. Andai kata nanti deadlock, apa yang akan terjadi? Kami harap untuk Gubernur Jawa Timur bisa lebih bijak lah. Mengingat sekarang ini masih masa pandemi dan teman-teman driver online mengalami penurunan yang sangat drastis selama masa pandemi ini untuk pemasukan mereka. Penurunan sampai berapa persen dari hari normal? 50 sampai 75% selama masa pandemi. Sementara, David Walangi yang juga Humas Frontal Jilid 3 menyatakan, keberpihakan pemerintah Jawa Timur masih kalah dengan daerah lain di Indonesia. Dia menyebut, di Makassar, ojol mendapat subsidi oli, sementara di Jawa Timur masih belum. Berikut penjelasannya. Kalau front drive online tolak aplikator nakal kan ini
koalisi yang sudah terbentuk selama 3 tahun. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga, jadi tahun pertama 2019, tahun kedua 2020, tahun ketiga. Nah, ada 6 tuntutan yang kita bawa tahun ini. Pertama, mengenai jaring pengaman sosial yang sudah diterima tahun 2020, kita minta 2021 ini kenyataannya mana? Kedua, mengenai subsidi BBM. Subsidi BBM ini, kenapa kota lain ada, di kita nggak ada? Karena kita kan, saya ini berkomunikasi dengan nasional. Di Makassar itu, Koalisi Makassar sudah menerima bantuan subsidi oli 3,5 liter 115.000 untuk driver online selama 3 bulan. Pembahasan subsidi BBM sudah sampai ke pembahasan bagaimana memisahkan mana driver online mana bukan. Nah, kenapa Jawa Timur tidak ada? Itu kan yang kita tanya. Ketiga, yang kita bahas mengenai oknum dan kolektor yang masih berkeliaran. Padahal MA sudah mencabut ketentuan pada bulan Januari. Setiap penarikan harus melalui pengadilan, ya kan? Dan untuk yang keempat, mengenai teman-teman minta CSR. CSR ini kalau nggak jelas, sebaiknya dikelola teman-teman atau bagaimana agar teman-teman ini bisa menerima yang jelas CSR dari aplikator. Keempat, mengenai neto. Neto, bagaimana teman-teman ini kan tarif dasar berapa? Terus neto untuk potongan 20% yang sangat memberatkan. Jadi 6 tuntutan ini yang teman-teman minta untuk tahun ini agar dapat direalisasi. Setelah dari sini kan rencananya mau bergeser ke kantor gubernur. Ya. Nanti di sana akan menemui siapa saja, Mas? Mengenai JPS, jaring pengaman sosial, harusnya kan dari gubernur proaktif minta ke pusat memasukkan ke dana penjelasan kemarin kan masukkannya ke kas tak terduga. Mengenai subsidi BBM kan juga harus ada pengajuan dari gubernur kepada Pertamina agar Pertamina ke pusat. Mengenai aplikator nakal juga harusnya ada intervensi dari gubernur kepada Kemeninfo. Kalau gubernur tidak intervensi Kemeninfo kan akan sesukanya. Nah, teman-teman minta pada gubernur agar hari ini ada kepastian untuk jawaban 6 tuntutan itu. Dan berarti nanti ini ada rencana mau ketemu gubernur. Betul. Mau ditemui sama gubernur memang. Kita nggak tahu kalau teman apa enggak. Intinya dari frontal 1, frontal 2 kita selalu ada hasil. Frontal kedua pun JPS waktu itu kita ditemui, tapi waktu itu kan kita menerima hasil. Teman-teman ada sekitar 4.100 yang menerima waktu itu tahun lalu ya.